Halo semua, kali ini kita akan belajar cara penulisan kutipan dengan standar APA 6 atau American Psychologist Association 6. Beberapa hal yang perlu kita garis bawahi atau beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama diantaranya adalah cara pengutipan jurnal. Jadi jika kita ingin menuliskan misalnya kita menemukan sebuah artikel dalam jurnal ilmiah, misalnya artikel ini, Life Adjustment of International Student in Eastern Taiwan, maka nama dari ketiga pengarang ini akan kita balik, nama belakang, koma, inisial nama depan. Kita contohkan saja ya. Ini ada Suprapto, koma N, titik, koma. Kemudian Orde Korea Saragi, koma, Orde Korea inisial, dan yang terakhir adalah Muhammad Arif Al-Arda. Maka di situ ada Al-Arda, M.A. Jadi nama belakang ditulis pertama, dan nama belakang itu tidak harus satu kata ya. Jadi nama belakang bisa lebih dari satu kata. Diikuti dengan tahun. Tahun berapa ini publikasinya? 2019 ya. 2019 berarti kita masukkan ke dalam kurung. Selanjutnya judul, tidak perlu dicetak miring. Judulnya tidak perlu dicetak miring. Titik. Nah, baru penerbitnya atau jurnalnya yang kita cetak miring. Kita cetak miring dulu. Baru kita lihat terbitan dan halamannya. Ya, jika kita tulis secara manual, maka untuk menuliskan satu daftar pustaka ini dibutuhkan ketelitian. Yang pertama adalah nama daripada pengarang itu sendiri. Karena jika tidak, maka kita tidak bisa merujuk atau menulis rujukan itu secara benar. Yang kedua, diperhatikan juga judulnya serta nama jurnalnya. Apakah ada cara yang lebih mudah? Ada. Maka yang kedua dengan Google Scholar. Jika kita sudah tahu judul artikelnya, maka kita tinggal search judul artikelnya, dimasukkan ke dalam Google Scholar. Jadi ini ada Google Scholar. Kita masukkan, dan artikelnya ada di sini. Cukup diklik petik 2 yang ada di sini, lalu dipilih APA dan di copy. Gini ya. Kita paste. Sudah jadi kutipan APA 6. Jadi sangat efisien dan mengurangi resiko kesalahan. Ada cara lain, yaitu dengan reference manager. Reference manager, atau dalam hal ini kita gunakan Mendeley ya. Nanti akan saya buatkan khusus tutorialnya untuk Mendeley. Dan tidak hanya Mendeley, sebenarnya kita ada juga EndNote atau Zotero yang bisa digunakan, tetapi yang lebih familiar maka kita gunakan Mendeley. Caranya bagaimana jika Mendeley? Untuk Mendeley kita harus menginstal dulu Mendeley Desktop seperti ini. Jadi ini ada di komputer kita. Kemudian kita juga harus mempunyai account yang nanti akan dihubungkan ke drive kita yang masuk pada Mendeley account seperti ini secara online. Nah, caranya bagaimana? Cukup mudah. Jadi artikel yang ada di online tersebut, pojok kanan atas ada Mendeley Importer. Jadi pada Mendeley Importer ini diklik saja. Nanti otomatis akan memasukkan artikel ini
kepada perpustakaan Mendeley kita yang ada di online. Jadi setelah tadi saya import, masuk online dan akan otomatis bisa masuk di biodata saya ini. Sama ya, Life Adjustment of International Student in Eastern Taiwan. Artikelnya juga bisa dibaca. Ya. Kemudian artikel tersebut juga bisa terhubung secara langsung ke Mendeley desktop yang ada di komputer kita. Jadi kita lihat di sini di Mendeley desktop ada di ini Live Adjustment. Jadi sudah masuk. Nah, jika sudah, maka kita cukup mengetikkan kata kuncinya saja. Jadi menggunakan word importer, menggunakan reference, insert or edit citation. Ketikkan saja nama pengarangnya. Tadi ada Nadi Suprapto ya. Jadi Nadi Suprapto. Ini artikelnya. Kita klik OK. Nah, ini adalah model kutipannya yang ada di artikel. Selanjutnya, untuk menuliskan daftar pustakanya cukup klikkan Insert Bibliografi. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dari ketiga versi ini, semuanya bisa digunakan, semuanya bisa dilakukan dengan catatan nama harus sesuai, judul harus sesuai, dan jurnal harus sesuai, karena itu adalah merupakan suatu kode etik dalam pengutipan untuk kita menghargai penulis atau author dan supaya karya tulis kita bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih begitu, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan.